Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya talibat, kaifa halukunna hadal yawm? Insyaallah fi khairin wa sihatin wa afiatin insyaallah wa biiznillah. Taib ya talibat, jumpa lagi dengan Ustazah di pelajaran yang kita cintai ini, yaitu Nahwu, ya, sistem cepat belajar bahasa Arab. Nah, kita sudah sampai di pembahasan kita, yaitu pelajaran ke-12 Ad-Darsus Tsani Asyar, tentang dhamir mufrad, musanna dan jama'. Nah, ini kita bahas kembali ya. Minggu lalu sudah kita bahas tentang ini akan kita bahas lagi, kita mantapkan lagi insyaallah. Nah, dhamir yang sudah kita bahas sebelumnya adalah ada 14 ya. Dhamir atau kata ganti dalam bahasa Arab itu ada 14. Nah, seperti ini bentuknya ya. Nah, ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Kemudian ada ana, nahnu. Nah, taib. Jadi ada keseluruhannya berjumlah 14 dhamir ya, kata ganti. Nah, kita lebih sempitkan lagi ya ininya, dhamirnya. Nah, dari ke-14 dhamir itu ada yang disebut dengan dhamir ghaib atau kata ganti orang ketiga ya. Ada yang disebut dengan ghaib, ini untuk mudzakkar, lalu ada yang disebut dengan ghaibah atau untuk muannas. Nah, apa saja dhamir ghaib, kata ganti orang ketiga? Untuk laki-laki ada huwa, dia laki-laki, huma, mereka berdua laki-laki, kemudian ada hum, mereka laki-laki, mereka semua laki-laki. Nah, kemudian juga ada dhamir ghaibah atau kata ganti orang ketiga untuk perempuan. Nah, ada hiya, huma, dan hunna. Ini ada sedikit. Nah, hiya, huma, hunna. Hiya, dia perempuan, lalu huma, mereka berdua perempuan, kemudian hunna, mereka semua perempuan ya. Jadi dhamir ghaib adalah kata ganti orang ketiga ya. Dia terdiri dari 6 dhamir. Ada mudzakkar dan untuk laki-laki, kemudian ada muannas untuk perempuan yang disebut dengan ghaibah. Tayyib, kita beralih. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan dhamir mukhatab. Apa yang dimaksud dengan dhamir mukhatab adalah kata ganti orang kedua. Nah, dhamir mukhatab ada anta, antuma, antum. Ya, anta kamu laki-laki, antuma kamu berdua laki-laki, antum kalian laki-laki. Kemudian ada dhamir mukhatabah, ada anti, antuma, antunna. Anti kamu perempuan, antuma kamu berdua perempuan, antunna kalian semua perempuan. Jadi antuma untuk mukhatab dan antuma untuk mukhatabah bisa digunakan sama-sama antuma, namun nanti pola kalimatnya yang berbeda. Sama juga seperti tadi ini huma
lil ghaib dengan huma lil ghaibah. Ini sama-sama huma, namun nanti polanya yang berbeda. Ini dhamirnya sama, namun nanti isim yang digunakan untuk dhamir ini nanti yang akan berbeda. Thayyib. Jadi dhamir mukhatab adalah kata ganti orang kedua. Ada 6, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Nah, thayyib, kita beralih ke dhamir mutakallim. Ya, dhamir mutakallim itu adalah kata ganti orang pertama yang terdiri dari ana, kemudian nahnu. Ya, ana saya, nahnu kami atau kita. Ana ini bisa dipakai untuk laki-laki, bisa dipakai untuk perempuan. Begitu juga dengan nahnu, bisa dipakai untuk laki-laki, juga bisa dipakai untuk perempuan. Thayyib. Jadi dhamir mutakallim adalah kata ganti orang pertama. Oke, next. Nah, contohnya adalah seperti ini. Huwa muslimun. Dia laki-laki adalah seorang muslim. Huma muslimani. Mereka berdua adalah dua orang muslim. Kemudian hum muslimuna. Mereka adalah orang-orang muslim. Ini untuk dhamir ghaib, ya, dhamir ghaib. Kemudian untuk yang dhamir ghaibahnya, hiya muslimah, dia seorang muslimah. Huma muslimatani, mereka berdua adalah dua orang muslimah. Hunna muslimatun, mereka dari jamak, ya, mereka adalah para muslimah atau orang-orang muslimah. Nah, jadi kita lihat dulu huma di dhamir ghaib, ya, dan mudzakkar. Kemudian huma dan muannas. Nah, humanya sama, namun isim setelahnya itu yang akan berbeda. Kalau ini tidak ada tanya, sementara di sini ada ta di sini, ya, dia mengikut bentuk mufradnya. Jadi muslim itu mufrad sama dengan muslimah, kemudian muslimani, muslimatani itu musanna, muslimuna, muslimatun itu bentuknya jamak. Ya, jadi ada penambahan huruf di musanna dan jamak. Ini sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya tentang isim mufrad, musanna dan jamak, ya, di pembahasan yang sebelumnya. Begitu juga dengan contoh yang di bawahnya. Huwa ustadun, huma ustadani, hum asatid. Hiya ustadah, huma ustadatani, hunna asatidah. Baik, insyaallah bisa dipahami. Kemudian kita lanjut ke contoh berikutnya. Anta mudarrisun, ini untuk dhamir mukhatab. Kamu seorang guru. Antuma mudarrisani, kamu berdua adalah dua orang guru. Kemudian antum mudarrisun, kalian adalah para guru laki-laki. Nah, ini mudarris, anta lil mufrad, antuma lil musanna, antum lil jama'. Kemudian contoh selanjutnya, anta tilmidun, antuma tilmidani, antum tilmiduna. Nah, jadi ini adalah dhamir mukhatab. Nah, bagaimana bentuk dhamir mukhatabahnya? Kita lihat contohnya. Anti mudarrisah, kamu seorang guru perempuan. Antuma mudarrisatani, kamu berdua adalah dua orang guru perempuan. Antunna mudarrisatun, kalian adalah guru perempuan. Anti tilmidah, antuma tilmidatani, antunna talamidah. Nah, kita lihat bentuk kalimat pada pola pada dhamir antuma. Di sini di mukhatab sama-sama antuma,
namun isim setelahnya yang berbeda ya. Di sini tidak ada ta, kemudian di sini ada tanya, ini yang menunjukkan dia bentuknya mukhatabah atau muannas. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Ini adalah contoh dari dhamir mutakallim. Ana talibun, bisa dipakai ana talibun ataupun ana talibah. Saya seorang pelajar laki-laki, saya seorang pelajar laki-laki. Nahnu talibani, nahnu talibatani. Kami dua orang pelajar laki-laki. Nahnu talibatan, kami dua orang pelajar perempuan. Nahnu talibun, nahnu talibatun, kami adalah para pelajar laki-laki dan kami adalah para pelajar perempuan. Jadi ana dan nahnu bisa dipakai untuk kedua belah pihak ya, pihak lelaki dan pihak perempuan. Insyaallah bisa dipahami. Ini contoh yang ada di dalam buku, nanti bisa lihat di bukunya. Ya, ada tadribat. Kita punya tadribat, latihan. Contoh yang pertama ini adalah huwa mudarrisun, huwa talibun, huwa ustadun, huwa tilmidun. Ini untuk dhamir ghaib ya, untuk orang ketiga tunggal. Kemudian juga ada hiya juga ghaibah. Hiya mudarrisatun, hiya talibatun, hiya ustadatun, hiya tilmidatun. Hiya ini ustadah yang tadi diperbaiki ya nak ya. Di sini asatidah tapi seharusnya ustadah. Hiya ustadatun. Lihat nanti di bukunya halaman 93. Nah, di situ ada sedikit salah dalam penulisannya. Kemudian yang ketiga ini mukhatab. Anta rajulun, anta khadimun, anta muallimun, anta tabibun. Ini mukhatab. Maksudnya mukhatab itu adalah kita berhadapan ya, berdepan. Nah, kalau gaib itu dia tidak berada di depan kita, gaib ya. Nah, kalau mukhatab itu dia berdepan, ya, berhadap-hadapan. Kemudian anti imra'atun, anti khadimatun, anti muallimatun, anti tabibatun. Ini untuk yang mufrad ya, yang mufrad, dhamir mufrad. Nah, kemudian untuk yang dhamir musanna ini ghaib ya. Huma mudarrisani, huma mudarrisatani. Nah, dia samakan tapi ada berbeda di bentuk muannas. Kemudian huma talibani, huma talibatani. Yang di sebelah sini itu untuk yang mudzakkar, yang di sampingnya adalah lil muannas. Kemudian huma ustadzani, huma ustadzatani. Kemudian ada huma tilmidani, huma tilmidatani. Jadi yang membedakan itu nanti walaupun dhamirnya sama tapi pola kalimatnya akan berbeda ya. Jadi kita tahu bahwasanya oh, ini untuk si mudzakkar dan ini untuk si muannas. Nah, thayyib ini untuk dhamir ghaib musanna. Kemudian ada dhamir ghaib lil jama'. Hum mudarrisuna, hum talibuna, hum asatidh, hum talamidh. Nah, ini bentuknya jamak ya, jamak ghaib. Taib, selanjutnya. Nah, ini untuk mukhatab. Antuma mudarrisani, antuma mudarrisatani,
Antuma talibani, antuma talibatani, antuma ustadani, antuma ustadatani, antuma tilmidani, antuma tilmidatani. Ini untuk dhamir mukhatab lil musanna, musanna. Kemudian ada antum, ini mukhatab lakin lil jama'. Antum rijalun, antum khadimun, antum muallimun, antum atibba. Rijal jamak dari rajulun. Jadi ini banyak kalian adalah para lelaki. Rajulun satu mufrad, rijal adalah jamaknya. Maka artinya kalian adalah para lelaki. Kemudian antum khadimuna. Ini jamak dari khadimun. Jadi kalian adalah para khadim. Kemudian antum muallimun. Ini jamak dari muallimun. Artinya adalah kalian adalah para guru. Kemudian yang terakhir antum atibba. Atibba jamak dari tabib, dokter. Jadi kalian laki-laki, untuk laki-laki adalah para dokter. Taib. Kemudian ada antunna, ini mukhatabah lil jama'. Antunna nisa, antunna khadimun, antunna khadimat. Aslan seharusnya ini khadimat. Ya, ini nanti diperbaiki juga karena ini dia masuk ke sini ke antum. Nanti diperbaiki antunna khadimat. Kemudian antunna muallimat, kemudian antunna tabibat. Ya. Jadi kalian para wanita adalah kalian adalah para wanita. Antunna nisa, antunna khadimat. Nanti bentuknya seperti ini ya. Nih, khadimat tinggal ganti waw dengan alif lalu tambahkan ta di akhir. Berarti antunna khadimat, kalian wanita adalah para khadim, khadimah. Kemudian antunna muallimat, kalian adalah para guru wanita. Kemudian antunna tabibat, kalian adalah para dokter wanita. Tayyib. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada ana rajulun, ana imra'atun, ana khadimun, ana khadimah, ana muallimun, ana muallimah, ana tabibun, ana tabibah. Saya seorang lelaki, saya seorang wanita, saya seorang khadim, dan saya seorang khadimah. Saya seorang guru laki-laki, saya seorang guru perempuan, saya seorang dokter laki-laki, dan saya seorang dokter perempuan. Jadi ana bisa dipakai untuk kedua-duanya, ya, namun dibedakan nanti dalam bentuk kalimatnya. Kalau khadim ini tidak ada tanya, maka untuk muannas harus ada tanya, khadimah. Ya, contoh lain seperti ana ustadun, saya seorang guru laki-laki. Kemudian kalau kita mau bilang ana saya seorang guru perempuan, berarti ana ustadatun, ya, ataupun dengan kata yang berbeda, ana mudarrisun, saya seorang guru laki-laki, ana mudarrisatun, saya seorang guru perempuan. Nah, bisa dipakai untuk kedua-duanya. Begitu juga dengan nahnu. Nahnu rijalun, nahnu nisaun, nahnu khadimun, nahnu khadimat. Nahnu muallimun, nahnu muallimat. Nahnu atibba, nahnu tabibat. Nah, untuk kalimat tabib, untuk jamaknya dia menggunakan jamak apa ini? Jamak taksir. Ya, jamak taksir sama juga dengan rijal, ini jamak taksir. Ya. Nah, artinya kami adalah para lelaki, kami adalah para wanita, kami adalah para khadim, kami khadim laki-laki, kami adalah para khadim perempuan, kami adalah para guru laki-laki, kami adalah para guru perempuan, kami adalah para dokter laki-laki, kami adalah para dokter perempuan. Baik. Nah, kita ada tamrinat, indana tamrinat. Yang pertama, isilah dengan dhamir yang tepat.
Isilah dengan dhamir yang tepat. Awalan titik-titik bintun, anak perempuan. Berarti apa dhamir yang tepat di situ? Hiya bintun, ya. Dia adalah seorang anak perempuan. Hiya, boleh hiya ya, hiya bintun. Kemudian thanian titik-titik ummun. Nah, di situ apa dhamir yang sesuai? Apa kata ganti yang sesuai? Boleh juga dengan hiya atau anti juga bisa. Hiya ummun, anti ummun. Ya, karena bentuknya tunggal ya, mufrad. Maka sesuaikan dhamirnya juga dalam bentuknya mufrad. Salisan aba. Apa dhamir yang sesuai untuk aba? Hum bisa, hum aba. Aba ini jamak dari abun ya. Jadi artinya para ayah-ayah atau bapak-bapak. Kemudian yang keempat, fallahun. Fallahun apa dhamir yang sesuai untuk fallahun? Fallahun ini jamak dari fallahun, petani artinya. Ini bentuknya jamak, maka dia juga harus menggunakan dhamir yang bentuknya jamak. Bisa hum, bisa antum. Hum fallahun atau antum fallahun. Khamisan tujarun. Tujar ini jamak taksir dari tajirun, pedagang. Jadi artinya para pedagang. Nah, apa dhamir yang sesuai untuk tujar? Karena dia jamak, maka kita cari juga dhamirnya yang jamak, yaitu hum ataupun antum. Hum tujarun atau antum tujarun. Nah, lihat juga bentuk kalimatnya. Kalau kalimatnya ini mudzakkar, maka dhamirnya juga harus mudzakkar. Kemudian kalau ini bintun ini dia ini muannas hakiki ya. Begitu juga dengan ummun ibu, dia juga muannas hakiki. Jadi sesuaikan dengan dhamirnya, kata gantinya apa yang sesuai. Nah, thayyib. Kemudian yang kedua, isilah titik-titik di bawah ini dengan isim yang tepat. Nah, di sini ada dhamir nahnu, huwa, hunna, antum, antuma. Apakah isim yang sesuai untuk ini? Bisa kita ambil dari contoh-contoh yang ada sebelumnya tadi. Nahnu, misalkan kami adalah kami adalah para gadis misalkan. Nahnu banat, atau kami adalah para ibu-ibu. Nahnu ummahat, seperti itu ya. Nahnu banat. Jadi bentuknya juga harus jamak isimnya karena dhamirnya ini untuk jamak ya. Kemudian ada huwa. Huwa ini dhamirnya ini mufrad ya, bentuknya mufrad. Nahnu ini bisa dipakai untuk musanna, juga bisa dipakai untuk jamak ya. Jadi bisa misalkan kami dua orang anak perempuan, misalkan dua orang gadis. Jadi nahnu bintani ya, seperti itu. Kemudian huwa ini adalah dhamir mufrad, maka carilah isim yang bentuknya juga mufrad. Contohnya huwa talibun, dia seorang pelajar. Kemudian hunna ini bentuknya jamak ghaib lil muannas, untuk perempuan. Berarti hunna kita cari isim yang bentuknya sama dengan domirnya. Berarti hunna talibatun, mereka adalah para pelajar perempuan. Kemudian antum ini dhamir mukhatab lil mudzakkar. Apa isim yang sesuai? Antum talibuna, kalian adalah
para pelajar laki-laki. Kemudian antuma, kalian berdua adalah talibani. Misalkan dua orang pelajar ini bisa dua, bisa laki-laki, bisa perempuan, bisa mudzakkar atau muannas. Berarti antuma talibani atau antuma talibatani. Hakadha. Kemudian yang ketiga, betulkanlah kalimat di bawah ini. Nah, ini kalimatnya salah, lalu dibetulkan apa yang sesuai, di mana salahnya. Huwa rijalun. Kita lihat rijal ini kan untuk jamak, sementara domirnya domir mufrad. Huwa kan tidak sesuai ya. Maka kita ganti domirnya menjadi hum rijalun ya, hum rijalun. Nah, kemudian thanian yang kedua, hum nisaun. Mereka adalah para wanita. Jadi hum dan nisa ini enggak sinkron. Ya, nanti berantem. Jadi hum nisaun, apakah domir yang sesuai? Antara domir dan nisa ini apa yang sesuai? Bisa diganti isimnya, bisa juga diganti domirnya. Ya. Jadi kalau kita ganti domirnya berarti menjadi hunna nisa. Mereka adalah para wanita, karena nisa adalah jamak taksir tapi untuk perempuan ya. Kemudian thalitsan yang ketiga, antum khadimat. Nah, ini juga tidak sinkron. Jadi apa yang harus diganti? Dhamirnya kita ganti menjadi antunna khadimat ya. Kemudian rabi'an yang keempat, ana muslimani. Nah, ini juga tidak sinkron antara ana dengan mufrad dan musanna. Jadi kita ganti domirnya menjadi huma atau antuma, bisa huma muslimani atau antuma muslimani. Kemudian yang terakhir, khabisan antunna mudarrisuna, ini juga tidak sinkron, maka kita ganti menjadi antunna menjadi antum mudarrisuna. Kalian adalah para guru laki-laki. Taib ya talibat. Wa indana al-mufradat. Fallahun, petani, jamaknya fallahun. Imra'atun, perempuan, jamaknya nisa. Kemudian tajirun, pedagang, kemudian jamaknya adalah tujar. Nah, ini merupakan jamak taksir, kita sudah bahas ini ya. Kemudian tabibun, dokter laki-laki, kemudian tabibah, dokter perempuan. Abun, ayah atau bapak, jamaknya menjadi aba, jadi bapak-bapak gitu ya. Taib ya talibat, lau hunaka su'al is'adi fi WhatsApp. Jadi kalau ada pertanyaan, sila layangkan pertanyaannya ke WhatsApp Ustazah. Insyaallah bisa dipahami. Sahalallahu lana umurana wa arju lakunna al-fa'idah wal manfa'ah. Wa akhiran ila al-liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.